Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Puterman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi dan MSDM strategi. Oke, langsung saja kita ke bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada poin-poin utama. Yang pertama yaitu konsep budaya organisasi, yang kedua ada fungsi dan pengembangan budaya organisasi, yang ketiga ada perubahan budaya organisasi, keempat ada dasar MSDM strategis, dan yang terakhir kita akan membahas tentang strategi pengembangan organisasi dan hubungan dalam pekerjaan. Oke, yang pertama kita bahas yaitu adalah konsep budaya organisasi, teman-teman. Kita bahas dulu pengertiannya ya, ada 2, budaya dan juga organisasi. Budaya, yaitu pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu yang telah bekerja dengan baik untuk dipertimbangkan secara layak dan diajarkan pada anggota atau generasi baru sebagai cara yang dipikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut. Berikutnya ada organisasi, yaitu kelompok orang yang bekerja sama dengan terkoordinasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berikutnya, pengertian dari budaya organisasi itu sendiri, yaitu merupakan seperangkat asumsi atau sistem keyakinan nilai-nilai norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dengan demikian, budaya organisasi dapat memberikan nilai-nilai dan norma bagi karyawan dalam prinsip operasional organisasi. Oke, yang berikutnya adalah fungsi budaya organisasi. Sebagai batas tingkah laku individu yang ada di dalamnya, menurut Robbins, fungsi budaya organisasi ialah satu, yaitu menciptakan perbedaan antara satu organisasi dan yang lain. Berikutnya, dua, yaitu membawa rasa identitas bagi anggota organisasi. Yang berikutnya yang ketiga, yaitu mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas. Yang keempat, yaitu perangkat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat untuk karyawan. Dan yang terakhir, yaitu mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku dari karyawan. Berikutnya nih, ada pengembangan budaya organisasi. Kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dalam perkembangan dan perubahan yang terjadi menjadi salah satu kunci menjaga kelangsungan dari sebuah organisasi. Menurut Kanter, organisasi masa depan akan lebih banyak memfokuskan dirinya pada kebijakan sumber daya manusia yang baru. Pengelolaan sumber daya manusia yang handal akan menjadi salah satu kunci pokok pencapaian tujuan organisasi di masa depan. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang karakteristik budaya organisasi. Menurut Robbins ada 7 karakteristik, teman-teman. Itu yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, ada perhatian terhadap detail. Yang ketiga, ada berorientasi kepada hasil. Yang keempat, ada berorientasi kepada manusia. Yang kelima, ada berorientasi pada tim, agresif, dan juga yang terakhir adalah stabil. Kesimpulan pengembangan budaya organisasi. Menurut penelitian dari Harvard Business School, yang pertama itu budaya organisasi mempunyai dampak signifikan pada prestasi kerja ekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua, budaya organisasi merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan sukses atau kegagalan perusahaan dalam periode mendatang. Dan yang ketiga, budaya organisasi yang menghambat prestasi keuangan yang kokoh dalam jangka panjang adalah tidak jarang. Dan yang terakhir, walaupun sulit diubah, budaya atau sistem kerja korporat dapat dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi. Oke, kita akan membahas perubahan budaya organisasi. Menurut Kurt Lewin, perubahan organisasi merupakan suatu hal yang sistematis. Ini merupakan perubahan dari suatu topik yang hanya menarik untuk beberapa praktisi menjadi suatu topik yang menarik untuk eksekutif perusahaan untuk kelangsungan hidup organisasinya. Kita akan membahas berikutnya ada faktor perubahan organisasi. Itu yang pertama adalah faktor internal, yaitu proses kerjasama yang berlangsung dalam organisasi, juga menjadi penyebab dilakukannya perubahan. Sistem kerjasama yang terlalu birokratis atau sebaliknya itu dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi sangat tidak efisien. Berikutnya adalah faktor eksternal. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan juga peraturan pemerintah. Contoh faktor eksternal lainnya adalah seperti politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan juga sosiologi. Oke, mungkin kita akan membahas dasar strategi MSDM. Yang pertama, dalam manajemen sumber daya manusia strategis terdapat dasar-dasar yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian MSDM, strategi, lalu ada strategi sumber daya dalam tindakan, lalu ada juga menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan juga praktik sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah alat manajemen sumber daya manusia strategis.
Strategi sumber daya dalam tindakan melalui beberapa program dan prosedur. Yang pertama adalah program pelatihan dan komunikasi. Berikutnya ada program pengayaan dan juga pekerjaan. Berikutnya ada program kompensasi dan juga tunjangan. Dan yang terakhir adalah prosedur seleksi, orientasi, dan juga pemberhentian. Berikut kita membahas tentang tahapan-tahapan menerjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Itu yang pertama adalah strategi baru, berikutnya ada kompetensi dan perilaku karyawan, dan yang terakhir adalah kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang pertama, itu strategi baru. Mengikuti perkembangan zaman yang dimulai pada tahun 1990, yang di mana meningkatnya kompetisi dan perubahan teknologi perlu dilakukan strategi baru seperti salah satu perusahaan. Maksud strategi perusahaan tersebut adalah menghasilkan layanan baru, memanfaatkan kesempatan atau adaptasi, dan menawarkan pelayanan yang bermutu tinggi yang konsisten. Berikutnya adalah kompetensi dan perilaku karyawan. Keterampilan dan perilaku karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang menerapkan strategi awal, adaptasi, dan hantaran, perusahaan tersebut memilih 4 keterampilan dan perilaku karyawan yang berdedikasi, bertanggung jawab, generatif, dan yang terakhir itu ulet. Yang berikutnya ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia baru. Kebijakan dan praktik SDM spesifik apakah yang akan membantu perusahaan dalam menciptakan angkatan kerja yang berdedikasi, bertanggung jawab, dan sekali lagi ulet. Oke, yang berikutnya adalah kita akan membahas alat-alat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah peta strategis, yaitu sebuah alat perencanaan strategi yang memperlihatkan gambaran besar mengenai bagaimana kinerja dari setiap departemen yang berkontribusi untuk menciptakan sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Yang berikutnya ada kartu skor SDM, yaitu sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial terhadap rantai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada papan instrumen digital, itu memberikan manajer grafik dan bagan di atas meja dan juga gambaran terkomputerisasi mengenai di mana posisi perusahaan pada semua metrik dari proses kartu skor SDM. Oke, berikutnya ada strategi pengembangan organisasi dalam dan hubungan dalam pekerjaan. Itu pertama, ada penelitian tidak nyata atau action research. Itu merupakan usaha pengumpulan dan penganalisaan data secara terus-menerus. Berikutnya ada konsultasi, yaitu kegiatan diagnosis atau penafsiran situasi bagi terjadinya perubahan, identifikasi tujuan-tujuan perubahan secara spesifik, dan penyusunan berbagai macam strategi yang memungkinkan terjadinya perubahan. Berikutnya ada pengembangan tim, yaitu merupakan upaya membentuk dan mengembangkan kerjasama kelompok dalam setiap satuan tugas atau situasi dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya ada teknik analisis peran. Itu merupakan teknologi yang dirancang untuk mengklasifikasikan kewajiban dan harapan-harapan dari setiap orang tertentu dalam meningkatkan efektivitas tim. Berikutnya adalah teknik perundingan peran. Teknik ini digunakan apabila para anggota ini kurang mampu untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah organization mirroring. Itu merupakan teknologi untuk meningkatkan strategi pengembangan organisasi dan efektivitas kerja suatu tim, khususnya dan bagi organisasi umumnya, melalui pemanfaatan umpan balik yang diterima oleh tim atau organisasi tersebut dari tim atau organisasi lain. Yang terakhir yaitu ada tahap-tahap penerapan pengembangan organisasi, yaitu pertama, tahap pengamatan sistem manajemen. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan juga prosedur yang berlaku di organisasi. Yang berikutnya ada tahap diagnosis dan juga umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam suatu organisasi dianalisis dan juga dievaluasi. Yang berikutnya ada tahapan pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Dan yang terakhir ada tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Sampai jumpa.